Data Kemenaker menunjukkan ada lebih dari 1,7 juta pekerja yang terdampak pandemi ini, baik yang dirumahkan ataupun yang di PHK, baik dari sektor formal maupun sektor informal. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi terus berjuang dengan berbagai kebijakannya untuk memperkecil dampak pandemi pada semua sektor. Semua potensi diarahkan, termasuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pandemi. Kita patut bersyukur hidup di negara yang masih sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Gotong royong adalah semangat yang diwariskan nenek moyang kita dalam menghadapi kesulitan dan ujian. Dengan gotong royong, kesulitan dan solusi itu bisa diupayakan bersama-sama untuk diatasi. Hari ini kita berada pada acara yang sangat mulia, acara yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang tidak lupa dengan nilai-nilai ajaran leluhur, yakni nilai gotong royong, peduli dan berbagi. Saya appreciate, bangga dengan apa yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang pada siang hari ini akan melaunching Diaspora Care, sebuah kegiatan yang mengumpulkan donasi dari para diaspora untuk membantu saudara-saudara kita di tanah air yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya para tenaga kerja yang ter-PHK atau dirumahkan. Sungguh para diaspora Indonesia yang menyebar di berbagai penjuru dunia menunjukkan kepedulian untuk meringankan beban dari dampak pandemi yang dialami oleh saudara-saudara kita di tanah air. Sungguh saya sangat bangga dan terharu karena sesungguhnya para diaspora juga ikut terpapar dampak pandemi ini. Namun mereka menunjukkan rasa kepeduliannya dan kecintaannya yang luar biasa kepada negeri ini. Para diaspora akan membantu pekerja korban PHK atau dirumahkan karena COVID-19 ini melalui program One Family to One Family, donasinya sebesar $50 per bulan. Mekanisme bantuan akan disalurkan secara online. Calon donatur akan memilih calon penerima donasi dengan melihat profil calon penerima melalui www.diasporapeduli.id. Terima kasih kepada founder Indonesia Diaspora Network, Bapak Dino Patijalal, yang telah mencurahkan ide dan semangatnya untuk program ini. Semoga sedikitnya 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia segera berpartisipasi dalam program kemanusiaan ini. Adalah sejak 2012, yaitu sejak gerakan diaspora dimulai dengan Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles ya. Sejak masa itu inilah pertama kalinya bangsa Indonesia benar-benar sangat membutuhkan diaspora, dan inilah masa di mana aset dan potensi diaspora yang luar biasa itu sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis di tanah air. Ya, kita tahu ada sekitar mungkin 3 juta dan mungkin akan menjadi 4 atau 5 juta orang yang terkena PHK. Kita kemungkinan akan masuk pada suatu krisis ekonomi, ya, sebagaimana dunia lain juga akan masuk dalam krisis itu, dan kita perlu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial pada saat di mana vaksin COVID-19 belum ditemukan. Right? Nah, bagaimana jadi solusinya? Solusinya adalah program Diaspora Peduli, di mana kita memanfaatkan segmen yang sangat khusus dari bangsa Indonesia, yaitu segmen 6 juta diaspora yang kaya dengan modal, dengan ilmu, dengan jaringan, dengan idealisme, dengan patriotisme, untuk bisa sambung rasa dan sambung rejeki dengan 3 atau 4 juta orang-orang yang baru terkena PHK atau dirumahkan. Right? Jadi ini program di mana pemerintah dan ormas-ormas diaspora menjadi penyambung rejeki. Tidak ada 1 sen pun yang diambil oleh pemerintah atau ormas diaspora, semuanya langsung masuk
ke rekening dari penerima. Menurut saya, sepanjang saya dulu menjadi diplomat, saya belum pernah melihat adanya program solidaritas sosial yang keluarga ke keluarga langsung. Ya, biasanya individu memberikan ke suatu dana tampungan dana yang besar, dan setelah itu prosesnya berjalan sendiri ya. Tapi kalau ini keluarga diaspora melihat langsung dan memilih langsung keluarga yang akan dibantunya, keluarga yang terkena PHK. Jadi ini adalah suatu kebijakan yang bersifat inovatif dan benar-benar mencerminkan solidaritas sosial ekonomi yang nyata.